Agustus 1902. Kepada Nyonya Van Gogh, senang sekali berkat usaha dan kerja Nyonya dan beberapa orang lainnya yang tak mengenal jerih payah, maka terbukalah mata negeri Belanda Raya untuk hal yang penting dalam pendidikan, yakni bacaan anak-anak. Dalam hal ini, tentu lebih beruntunglah anak Belanda jika dibandingkan dengan anak Jawa yang tidak mempunyai buku satu pun kecuali buku pelajaran sekolah. Hari-hari ini kami berperang mulut dengan hangat mengenai pengaruh buku. Lawan kami menganggap semua buku tak berarti dan tak berguna. Cita-cita, puisi adalah pekerjaan orang gila. Buku itu nol, sama sekali tak berharga. Betapa terharunya kami waktu pagi harinya membuka majalah Amsterdamer, membaca karangan Nyonya yang bagus tentang pengaruh buku. Kami orang awam tak berharga. Pendapat kami nol. Tapi sekarang seorang ahli yang bicara. Ingatkah Nyonya akan malam tropik yang sejuk dan terang ketika semuanya sedang istirahat dan ketenangan tidak diganggu oleh apapun kecuali desir desau angin di puncak pohon nyur? Ketika angin malam dengan napasnya mengantarkan kepada Nyonya bau kemuning, cempaka, dan melati yang lembut dan harum. Semua buku kami ditulis dalam sanjak dan cara membacanya dengan dinyanyikan. Waktu yang paling nikmat ketika melepaskan lelah setelah seharian kerja. Orang Jawa mencari hiburan dalam nyanyian, melupakan semua kesukaran hidupnya, meresapi sepenuhnya kehidupan masa silam yang indah yang dinyanyikannya. Nyanyian itulah yang mengantarkan jiwanya kepada masa lampau yang gemilang. Bangsa Jawa merupakan bangsa yang suka mengenang masa silam. Kata seorang sahabat kami tepat sekali. Alangkah indahnya jiwa yang bermimpi di tengah tidur yang berabad-abad lamanya itu. Bermimpi memang menyenangkan, tapi apa gunanya bila mimpi itu hanya tinggal mimpi? Mimpi haruslah dibuat lebih indah, lebih nikmat dengan mengusahakan mewujudkannya. Saya teringat pada kata-kata Nyonya, untuk mencapai cita-cita, banyak angan-angan harus dilepaskan. Dari kematian bunga musim semi yang baru, tumbuhlah buah. Banyak buah. Demikian pula dalam hidup manusia, bukan? Karena ada angan-angan mati muda. Kadang-kadang bisa timbul angan-angan lain yang lebih baik yang dapat menghasilkan buah. Cita-cita besar telah kami lepaskan. Kami tahu dan kami sadari demikian banyak dan banyak lagi air mata serta darah luka hati yang harus dan akan tercurah mengairi buah muda itu supaya menjadi lebih besar.
terlintas dalam ingatan saya suatu malam yang belum lama berselang. Di Semarang, kami berdua dibawa kenalan kami ke konser di gedung komedi. Baru pertama kali itulah sepanjang hidup kami, bahwa kami berdua tanpa adik, tanpa ayah, dan tanpa ibu berada di tengah-tengah lautan manusia yang luas. Kami hanya berdua, benar-benar menyendiri di tengah orang-orang yang sama sekali tidak kami kenal. Dan tiba-tiba kami berpikir, demikian pula hidup kami yang akan datang. Kami hanya berdua di lautan hidup yang luas. Tetapi kami tenang. Ada Tuhan yang mengawasi kami. 12 Oktober 1902. Kepada Nyonya Abina Non Mandri. Telah sejak setahun saya mendengar sesuatu tentang diri saya yang membuat saya sedih. Katanya saya genit. Jawab dengan jujur. Banyak tingkahkah saya? Kalau ya, dalam hal apa? Saya sedih karenanya. Sebab saya tidak mau ada sesuatu yang tidak patut pada diri saya atau di sekitar saya. Seseorang yang bukan orang yang suka mempercakapkan orang lain mengatakan bahwa saya berbicara menggunakan mata saya. Betulkah itu? Saya telah meminta pada adik-adik untuk memperhatikan tingkah laku saya. Lalu saya tanyakan, keistimewaan apa yang mereka lihat dan apa yang tampak dalam gerak mata saya. Dan adik-adik yang jujur dan selalu tahu mengatakan bahwa mata saya bersinar-sinar apabila saya banyak berbicara dengan siapapun. Percayalah bahwa hal itu saya perbuat tidak dengan sengaja. Dan saya tidak pernah memikirkan dengan apapun untuk menarik perhatian. Dan kalau saya berbuat sesuatu seperti yang mereka tafsirkan, hal itu saya perbuat tanpa sadar. Rasanya aneh jika orang yang selama ini mengira sebagai gadis yang serius dan baik-baik, lalu sekonyong-konyong mendengar bahwa ia makhluk yang banyak tingkah. Saya tercengang, lalu menjadi sedih seketika itu. Orang ingin agar saya menundukkan mata dengan susila. Saya tidak mau. Saya ingin melihat orang-orang di dalam matanya, tidak menundukkan mata untuk mereka, juga tidak menatap kepada matanya. Nyonya sudah tahu betapa selama ini kami tak menghiraukan apa yang dikatakan orang. Tetapi dalam hal ini, orang tidak boleh dan jangan sekali-sekali mengatakan, nah begitulah jadinya kalau anak-anak perempuan mendapat didikan Eropa. Pandangan seperti itu akan mengakibatkan kerugian yang tak terhingga. Faktanya, dalam suka dan duka kami selalu bersama bangsa Eropa. Apa yang saya perbuat sekarang? Tidakkah orang-orang Eropa turut menghayati perasaan kehidupan jiwa kami yang sedalam-dalamnya?
orang dapat merampas banyak dari kami. Ya, semuanya. Tapi jangan dengan saya. Ini tetap milik saya. Dan saya akan berlatih dengan rajin menggunakan senjata itu. Janganlah kami terlalu banyak diusik, sebab kesabaran yang sesabar-sabarnya akhirnya akan habis juga. Oleh karena itu, kami akan menggunakan senjata itu. Walaupun kami sendiri akan terluka karenanya.